Nanti seperti biasa kita akan latihan dulu di PowerPoint, terus kita akan praktekkan step by step-nya di Excel. Karena kita sudah belajar yang proses costing weighted average, pasti ini lebih mudah buat teman-teman karena beberapa step yang sudah kita pelajari itu bisa dibilang sama. Kita coba lihat. Yang sebelumnya kita kan sudah belajar weighted average. Teman-teman ingat nggak perbedaannya itu sebenarnya nanti terletak pada perlakuan persediaan awal inventorinya. Jadi kalau yang weighted average kan tidak memperhatikan keterangan beginning tingkat penyelesaian dibikin inventory. Kalau yang first in first out FIFO hari ini itu nanti beginning inventory yang alias persediaan kalau sekarang bulan Maret ya. Berarti beginning inventory-nya Maret itu hasil akhir persediaan bulan lalu Februari yang belum selesai diproduksi, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kalau persediaan awalnya dari bulan lalu sudah berhasil kita proses, kita selesaikan bulan Maret ini, baru kita started yang benar-benar dari nol mulai Maret, terus kita selesaikannya juga Maret. Jadi nanti persediaan selesainya, completed-nya itu dua sumber. Melanjutkan dari yang awal atau benar-benar dari nol, lanjut yang punyanya bulan ini, selesai bulan ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan langsung masukkan perhitungan. Perhitungannya ingat ada 5 step. Kita mulai dari departemen awal dulu ya. Masih ingatkah contoh soalnya? Kurang lebih yang diketahui seperti ini teman-teman. Nama perusahaannya adalah PT Sejahtera Sentosa, memproduksi sepatu. Proses produksinya dimulai dari Departemen Pemotongan dan Persiapan, ada proses perakitan, dibagi jadi 2 departemen ya. Yang pertama Departemen Persiapan, kemudian yang kedua adalah Departemen Pemasangan. Jadi persiapan sama pemasangan. Berikut ini adalah data produksi di departemen yang awal dulu. Karena kita belajar mulai dari yang awal dulu, maka kita pelajari yang Departemen Persiapan. Informasinya ada tentang persediaan awal, started, baru diproses, completed, selesai, ending, akhir. Ini yang satuannya unit. Kemudian ada yang tingkat penyelesaiannya diketahui untuk persediaan awal, bahan bakunya 100%, konversinya 60%. Tingkat penyelesaian di persediaan akhir, bahan bakunya 100%, konversinya 40%. Ini yang tingkat penyelesaian dalam persentase. Terakhir, data yang dalam satuan mata uang, di sini rupiah, terkait kos atau biaya produksinya. Ada yang awal 67 juta, terus ada yang periode berjalan, begitu ya. Kita akan mulai membuat step by step seperti minggu lalu. Kita akan pindah ke Excel. Jadi, yang minggu lalu itu kita kan sudah mengerjakan dengan metode weighted average. Saya berikan nama di sini weighted average. Nanti perbandingkan dengan tab yang satunya, saya langsung kasih nama rename di sini FIFO ya. Kita akan menggunakan soal yang tadi ada di PowerPoint. Langkah-langkahnya di departemen awal, kita coba ingat-ingat minggu lalu, template-nya saya copy paste begini. Tapi kita mengerjakannya dengan metode FIFO ya hari ini. Dimulai dari pertama, ini physical unit dulu. Kemudian kita mencari equivalent unit. Habis gitu cost dalam rupiah. Lalu step ketiga dibagi step kedua, cost dibagi equivalent unit. Kemudian terakhirnya kita mengalokasi. Nanti kita akan mempraktekkan, jawabannya sudah teliti jika hasil total cost semuanya, komplit tambah endingnya cocok dengan semua yang diketahui di soal. Mari kita refresh mulai dari step pertama. Step pertama adalah physical unit. Physical unit itu rumusnya beginning tambah started harus sama dengan completed tambah ending. Ayo bantu saya lagi seperti minggu lalu. Silakan bersama-sama. Lihat di soal, karena kita lagi bicara physical unit, kita fokus pada data yang satuannya unit. Silakan dilihat data yang satuannya unit di sini. Nah, unit ini. Mana yang persediaan awal? Berapa beginningnya? 1.800. 1.500. Oke. Kemudian started yang baru diproses berarti 10.800. kita punya rumus ya. Beginning ditambah started nantinya harus sama dengan completed ditambah ending. Completed selesai berapa? 11.200. 11.200. Yang 1.100 itu adalah persediaan ending atau akhir.
Kita coba lihat di sini, sum-nya sama ya. Jadi jumlahnya beginning tambah started 12.300, completed tambah endingnya juga 12.300. Oke. Step pertama selesai, itulah yang disebut dengan physical unit. Kita ke step kedua, yaitu menghitung equivalent unit. Nah, disinilah perbedaannya metode WA sama FIFO. Step 1 tidak ada bedanya ya, weighted average dan FIFO sama saja. Di step kedua, saat menghitung equivalent unit ini, kita harus memisahkan completed yang memang benar-benar mulainya bulan ini, selesai bulan ini, sama completed yang melanjutkan bulan lalunya yang belum selesai. Sehingga akan lebih baik jika 11.200-nya kita pecah menjadi 2 bagian seperti ini. Perhatikan di soal tadi, di physical unit tadi, persediaan awalnya berapa unit? Coba kalian sebutkan. Persediaan awal. Persediaan awalnya berapa unit? 1.500. 1.500 ya. Nah, itu teman-teman coba pecahkan begini. Yang beginning 1.500. Itu diselesaikan dulu. Jadi 11.200 itu menyelesaikan persediaan awal yang 1.500 itu. Dan yang memang mulai start periode ini berarti berapa? Kalau 11.200 saya kurangkan dengan 11.500, hasilnya adalah 9.700. iya. Nah, ini langkah pertamanya Vivo ya. Teman-teman silakan pisahkan. Unit yang selesai itu 2 macam sumbernya. Ada yang selesai melanjutkan persediaan awal 1.500. Ada yang selesai, memang kita mulai dari nolnya bulan ini, terus selesainya juga bulan ini. Saya kasih nama yang mulai yang dari start gitu ya. Jadi kita mulai terus selesai. Nah, perhatikan. Yang boleh di copy paste ke kanan, yang boleh dikalikan dengan komplit 100%. Kalau sudah komplit berarti bahan bakunya 100%, kemudian conversionnya juga 100%, itu yang 9.700. Sekali lagi ya, kalau weighted average 11.200-nya kita langsung pindahkan ke kanan. Kalau Vivo tidak boleh demikian. Kita harus pisahkan yang benar-benar kita mulai periode ini berapa. Jadi yang selesai itu yang benar-benar mulai dari periode ini 9.700. Dapat dari mana? 11.200 kurangi beginning. Nah, terus bagaimana nasibnya yang beginning? Minggu lalu, kita tidak memperhatikan tingkat penyelesaian. Untuk weighted average, tingkat penyelesaian awalnya kita tidak perhatikan, teman-teman. Tapi untuk first in, first out, kita perhatikan. Jadi, yang 1.500 ini, sekarang kita harus mengisikan di equivalent unitnya. Caranya begini. Beginningnya tadi kan 1.500 ya. 1.500-nya saya kalikan dengan tingkat penyelesaiannya DM, dikatakan di sini, tingkat penyelesaiannya bahan baku 100%. Logikanya begini. Kalau di persediaan awal, bawaan dari bulan lalu, bahan bakunya itu sudah diberikan 100%. Bulan ini saya melanjutkan, ya nggak usah dilanjutkan, sudah selesai 0%. Kalau konversinya, bulan lalu itu sudah selesai 60%. Saya melanjutkan supaya selesai jadi 100, bulan lalu sudah 60%, sekarang saya kalikan lanjutkan 40%. Kemudian terakhir untuk persediaan akhir. Kita perhatikan tingkat penyelesaian di persediaan akhir, bahan bakunya 100%, seperti biasa, seperti weighted average yang lalu, 1.100-nya ikuti soal, kali selesai 100% bahan bakunya. Kemudian 1.100-nya untuk konversi, tingkat penyelesaian konversi di WIP akhirnya 40%, kalikan dengan 40%. Jumlahkan ke bawah, kita akan menemukan equivalent unitnya DM. Kemudian juga lakukan cara yang sama untuk conversion. Itulah step kedua, menemukan equivalent unit. Kemudian proses yang ketiga, step yang ketiga, itu kita menghitung biaya, cost. Jadi cari di soal yang satuannya itu mata uang. Kalau di sini rupiah.
temukan di bagian bawah ya, biaya produksi atau cost-nya. Nah ini penting. Untuk FIFO, beginning-nya tidak diperhitungkan dulu. Bukan berarti tidak diperhitungkan ya. Nanti di step kelima, baru cost beginning-nya diperhatikan. Jadi untuk cost-nya di sini hanya yang dimulai periode bulan ini saja. Biaya produksi periode berjalan ini saja. Bahan bakunya 226.800. Kemudian biaya konversinya 289.980. Ambil dari informasi di sini ya. Ini saya jumlahkan ke bawah, tentu saja hasilnya ya ini saja ya, karena beginningnya 0. Step yang keempat, menghitung cost per equivalent unit, itu step yang ketiga dibagi step kedua. Step yang ketiga, cost-nya tadi DM 226.800, dibagi equivalent unitnya DM 10.800. Kalau misalnya tidak bulat, 2 angka sampai 4 angka belakang koma. Kemudian di sini konversinya cost 289.980 dibagi equivalent unit 10.740. Kita cek ini kebetulan juga bulat. Ketemulah step yang keempat yaitu cost per equivalent unit. Step yang terakhir, step yang kelima, saatnya kita mengalokasikan biaya cost allocated. Yang tadi, yang teman-teman punya informasi beginning cost-nya nggak boleh dipakai di step ketiga, itu ternyata langsung digunakan di step kelima. Jadi cost yang berasal dari persediaan awal 67 juta itu langsung diselesaikan di kotak selesai 67 jutanya. Kemudian kita berurusan dengan persediaan yang selesai. Nah, selesainya sekarang kita bagi dua. Ada yang menyelesaikan persediaan awal, ada yang benar-benar kita mulai bulan ini selesai bulan ini. Yang dari awal itu yang ini loh teman-teman. 0 sama 600 tadi kan itu waktu menghitung equivalent unitnya memang keterangannya dari yang beginning ya. Sehingga yang selesai dari beginning, 0-nya DM, kalikan dengan cost per equivalent unitnya DM, 21. 600-nya conversion, kalikan cost per equivalent unitnya conversion, 27. Kita akan menemukan, masukkan di kolomnya completed. Kalau yang selesai dari yang kita mulai start, itu berarti yang 9.700. 9.700-nya DM, kalikan cost per equivalent unitnya DM, 21. Kemudian, 9.700-nya conversion, kalikan 27 equivalent, cost per equivalent unitnya conversion. Nah, itu semua diakui sebagai persediaan yang selesai. Kemudian persediaan yang akhir yang mana? Yaitu tadi, dari step kedua yang ending, baris yang ending ini. Untuk DM-nya 1.100 kali cost per equivalent unitnya DM 21. Yang untuk conversion 440 kalikan dengan cost per equivalent unitnya conversion 27 itu. Masukkan di kolom yang ending, yang masih belum selesai. Jadi persediaan akhir. Bulan ini nanti dilanjutkan bulan depannya. Completed-nya kita jumlahkan. Semua kolom completed. Kemudian kolom endingnya juga kita jumlahkan. Semua kolom ending ya. Kalau jawaban kalian benar, totalnya 583.780 itu harus sama dengan total semua cost yang ada di soal ya. Yang beginningnya tadi nggak masuk di step ketiga tapi langsung masuk di step kelima. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, itu berarti kalian sudah mengerjakan dengan teliti. Kalian berhasil mengalokasikan biaya produksinya bulan ini, 583.780 ini, yang selesai 548.800, yang persediaan masih belum selesai, yang akhir 349.80.